Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi penyusunan kisi-kisi dan perangkat soal. Dengan anggota kelompok, Vina Saparingga, Nila Sriwijayanti, Indah Lestari, dan Fetrianti. Penyusunan kisi-kisi. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih kisi-kisi itu. Kisi-kisi merupakan matrik berisi informasi yang akan dijadikan pedoman dalam menulis dan merakit soal menjadi sebuah instrumen penilaian. Penyusunan kisi-kisi ini dibuat untuk menjaga soal yang kita susun agar tidak menyimpang dari bahan atau materi serta aspek yang akan diungkapkan dalam tes. Kisi-kisi yang baik setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami, dapat mewakili isi kurikulum yang akan diajukan, dan soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Terdapat 4 langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun kisi-kisi. Di antaranya, 1. Menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari pelajaran tertentu. Dari kompetensi dasar ini, guru melakukan pemetaan materi pelajaran yang akan diberikan pada siswa sehingga bisa mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan. 2. Memilih materi. Materi atau bahan ajar ini lahir dari pengembangan kompetensi dasar. Adapun kriteria dalam pemilihan materi yaitu materi merupakan pendalaman dari materi sebelumnya, merupakan materi yang penting untuk dikuasai, materi sering diperlukan untuk mempelajari pelajaran lain, materi berkesinambungan pada semua jenjang kelas, dan materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada KD. Indikator merupakan rumusan yang menggunakan kata kerja operasional yang biasanya mengacu pada taksonomi Bloom. Adapun indikator yang baik yaitu memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang diukur, menentukan kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan dengan materi yang dipilih, dan dapat dibuatkan soalnya. Dan keempat, soal. Soal ini terbentuk dari indikator. Apabila soal tidak sesuai dengan indikator, maka soal itu dapat dikatakan cacat, karena sudah pasti tidak mewakili materi sehingga tidak akan mencapai standar minimum dari kompetensi dasar. Selanjutnya, ada komponen-komponen kisi-kisi. Komponen-komponen yang biasanya dimuat dalam penyusunan kisi-kisi diantaranya jenjang sekolah, tingkat sekolah, bidang studi, tahun pelajaran, kurikulum yang diacu, jumlah soal, bentuk soal, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi yang akan dijadikan soal, indikator, dan jika perlu, nomor urut soal. Penyusunan perangkat tes. Dalam kurikulum 2013, siswa harus dibiasakan untuk berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan berpikir tingkat tinggi, dan untuk meningkatkannya, maka dibutuhkan suatu latihan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebab, berpikir kritis adalah suatu kebiasaan yang harus ditanamkan sejak usia dini. Pemberian instrumen berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau soal dengan kemampuan analisis tinggi adalah salah satu cara pembiasaan berpikir kritis siswa SD. Dalam pemberian instrumen atau soal-soal berbasis HOTS harus memperhatikan dimensi berpikir dalam taksonomi Bloom, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Anderson dan Cradwell yang terdiri atas C1 kemampuan mengetahui, C2 kemampuan memahami, C3 kemampuan menerapkan, C4 kemampuan menganalisis, C5 kemampuan mengevaluasi, dan C6 kemampuan mengkreasi. Melalui HOT, siswa diajak untuk menalar bukan hanya mengukur dimensi faktual konseptual ataupun prosedural saja. Dalam taksonomi Bloom, dimensi HOTS masuk dalam level C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi.
Dalam penyusunan soal atau tes HOTS disajikan berbagai informasi bagi siswa dalam bentuk stimulus. Stimulus dapat berupa teks, gambar, grafik, tabel, dan sebagainya yang berisi informasi-informasi dari kehidupan nyata. Adapun langkah-langkah penyusunan tes menurut Widoyoko yaitu terdapat 9 langkah. Pertama, menyusun spesifikasi tes. Dalam menyusun spesifikasi tes harus memuat tentang tujuan tes, kemudian penyusunan kisi-kisi, memilih bentuk soal, dan penentuan jumlah butir soal. Kedua, menulis soal tes. Dalam penulisan soal tes merupakan penjabaran dari indikator yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Ketiga, menelaah soal tes. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan pada soal tes. Keempat, melakukan uji coba soal ataupun tes. Uji coba tes dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh data empiris tentang tingkat kebaikan pada soal tes. Kelima, menganalisis butir-butir soal tes. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan butir soal yang telah dibuat sebelumnya. Keenam, memperbaiki tes. Langkah ini biasanya dilakukan tes butir soal, yaitu memperbaiki masing-masing butir soal yang ternyata masih belum baik. Ketujuh, merakit tes. Kedelapan, melaksanakan tes. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diperlukan pengawasan agar tes benar-benar dikerjakan secara jujur oleh peserta didik. Kesembilan, menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai yaitu rendah, menengah, atau tinggi. Tinggi rendahnya nilai selalu dikaitkan dengan acuan penilaian. Kaidah penulisan soal uraian. Soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta tes untuk mengorganisasikan gagasan atau hal yang telah dipelajarinya menjadi sebuah tulisan. Berikut kaidah penulisan soal uraian. Yang pertama tentunya harus sesuai dengan indikator. Nah, indikator di sini meminta peserta didik untuk menjelaskan dua perbedaan. Di contoh soal yang kurang baik, minta menjelaskan dua persamaan. Maka dari itu kita bisa memperbaikinya dengan mengganti kata persamaan menjadi perbedaan agar sesuai dengan indikator. Selanjutnya, mengenai batasan, pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Nah, di contoh soal yang kurang baik, di sini diminta untuk menjelaskan sisi negatif tanpa disebutkan seberapa banyak sisi negatif yang harus dijelaskan. Maka dari itu, di contoh soal yang lebih baik dicantumkan sebanyak 4 sisi negatif yang harus dijelaskan. Kaidah lain mengenai isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis pendidikan atau tingkat kelas. Nah, misalnya kita ingin menanyakan pertanyaan ini ke tingkat sekolah dasar. Di contoh soal yang kurang baik, jelaskan perkembangan perangkat TIK dilihat dari perangkat komunikasi. Nah, ini tidak baik karena terlalu kompleks. Maka dari itu, kita bisa mengubahnya menjadi jelaskan perkembangan perangkat komputer. Pertanyaan ini lebih sederhana dan bisa dijawab. Kaidah yang lain yaitu menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Di contoh soal yang kurang baik, di Indonesia terdiri dari berapa sistem kepartaian? Nah, pertanyaan itu kurang begitu tegas. Maka bisa kita perbaiki dengan jelaskan 3 macam sistem kepartaian menggunakan tanda seru. Kaidah selanjutnya mengenai butir soal menggunakan bahasa yang baku. Di contoh soal yang kurang baik di sini, coba kamu sebutkan satu persatu karakteristik bla 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 bla. Nah, pertanyaan tersebut tentunya kurang baku. Bisa kita ganti dengan tuliskan dan jelaskan 5 ciri sikap patriotik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kaidah-kaidah yang lain bisa teman-teman lihat di makalah yang telah kami susun. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda atau PG merupakan jenis soal di mana pokok soal pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya atau diakhiri tanda titik-titik. Dan komponen soal PG terdiri dari pokok soal dan pilihan atau option. Salah satu kaidahnya mengenai pengecoh harus berfungsi. Nah, kita lihat dari contoh soal yang kurang baik ini. Pilihan A, B, C, dan D itu harus benar-benar berfungsi menjadi pengecoh. Sedangkan pilihan B memiliki bentuk yang berbeda dan tidak menjadi pengecoh. Selain itu, B juga merupakan jawaban yang salah, sehingga siswa akan mudah mengabaikan pilihan B. Maka bisa dikatakan pilihan B bukan merupakan pengecoh yang berfungsi.
Kaidah lain mengenai setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Di contoh soal yang kurang baik ini dilihat bahwa bunyi E pada kata enak sama dengan bunyi E pada kata. Di sini dilihat ada dua jawaban yang benar, yaitu B dan C. Kita harus memilih salah satu untuk dijadikan kunci jawaban. Misalnya kita memilih B, maka pilihan C harus diganti dengan kata lain yang memiliki bunyi yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Misalnya kita ganti menjadi kata betul. Kaidah selanjutnya mengenai pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Kita lihat di contoh soal yang kurang baik ini. Kata berikut yang termasuk kata ulang berubah bunyi adalah, berarti di pilihannya semuanya harus merupakan kata ulang. Sedangkan di pilihan C, laki bini bukan merupakan kata ulang, sehingga bisa dikatakan pilihan tersebut tidak logis dan tidak homogen. Maka bisa kita ganti menjadi kata turun-temurun yang tetap jawabannya itu salah, sehingga kunci jawabannya tetap A, yaitu bolak-balik. Selanjutnya, kaidah bahwa pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Di contoh soal yang kurang baik ini, bisa kita lihat di poin D, terdapat pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan topik yang dipertanyakan. Sebaiknya kita ganti menjadi topik yang masih sesuai dengan pertanyaan dan masih sejenis dengan jawaban atau opsi yang lain. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kami susun. Format penyusunan kisi-kisi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa komponen yang termuat dalam kisi-kisi. Nah, seperti inilah contoh format kisi-kisi. Yang pertama ada identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, dan penyusun. Kemudian kompetensi inti pun harus dicantumkan. Selanjutnya ada kompetensi dasar, indikator, indikator soal atau materi, bentuk dan nomor soal, baik itu berupa pilihan ganda ataupun isian singkat, kemudian tingkat kesukaran, ranah, dan keterangan jika diperlukan. Agar lebih mudah memahami, berikut kami sajikan contoh kisi-kisi. Kisi-kisi soal ulangan SDN Sukacita tahun pelajaran 2020-2021. Nama sekolah SDN Sukacita. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 6 semester 1, kurikulum 2013. Alokasi waktu 60 menit, jumlah soal 10 pilihan ganda, 10 uraian. Penyusun kelompok 6. Kompetensi inti: memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar: menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Indikatornya: memahami adaptasi makhluk hidup. Indikator soal: siswa dapat menyebutkan definisi adaptasi. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal ke-1, tingkat kesukaran mudah, ranah C1. Untuk mengetahui ranahnya, kita bisa lihat dari kata kerja operasional atau KKO yang digunakan dalam indikator soal. Untuk memahami dalam penyusunan perangkat soal, berikut kami sajikan contoh terkait penyusunan perangkat soal. Pertama, kolom yang berisi nama, kelas, hari, atau tanggal pelaksanaan tes. Kemudian ada mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA, kelas 6 semester 1. Kemudian petunjuk pengerjaan. 1. Tuliskan terlebih dahulu nama dan kelas pada kolom yang telah disediakan. 2. Kerjakan soal-soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 3. Apabila selesai,
periksalah kembali pekerjaanmu sebelum dikumpulkan. 4. Waktu untuk mengerjakan yaitu 60 menit. A. Pilihan ganda. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 1. Proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut A. Morfologi, B. Ekosistem, C. Adaptasi, D. Habitat. Terkait jawaban yang paling benar adalah adaptasi, karena adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap makhluk hidup, berbeda dengan ekosistem, morfologi, dan habitat. Terkait soal nomor 1 ini termasuk dalam kategori soal mudah atau masuk ke ranah C1, di mana indikator soal ini yaitu siswa hanya dapat menyebutkan definisi dari adaptasi. Lanjut ke soal nomor 6, perhatikan tabel berikut ini. Bebek kaki berselaput, kelelawar Athena, semut bulu berduri, kucing ekolokasi. Pasangan yang benar antara hewan dan ciri khususnya adalah jawaban yang paling tepat adalah bebek memiliki ciri khusus yaitu kaki berselaput, dan jawabannya adalah A. Soal nomor 6 ini dikategorikan sebagai soal HOTS karena berisi informasi bagi peserta didik dalam bentuk stimulus. Stimulus ini berupa tabel yang berisi informasi-informasi secara empiris atau dari kehidupan nyata. Dan demikian soal nomor 6 ini dikategorikan sebagai soal yang memiliki tingkat kesukaran soal yaitu sulit. Kemudian lanjut ke isian singkat. B. Isian singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Kita ambil contoh terkait soal nomor 1. Teratai dan eceng gondok merupakan jenis tumbuhan yang hidup. Di jawaban yang tepat adalah air. Nah, soal untuk nomor 1 ini merupakan soal yang masuk dalam kategori tingkat kesukaran soal sedang, yaitu menentukan tempat tinggal dari tumbuhan. Dengan demikian, dalam penyusunan soal harus berdasarkan pada indikator yang terdapat dalam kisi-kisi. Indikator yang terdapat dalam kisi-kisi harus mengukur tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, dalam penyusunan soal juga harus memperhatikan kaidah-kaidah terkait penyusunan soal. Dan jangan lupa sertakan soal yang mengandung stimulus untuk merangsang siswa agar berpikir kritis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.